Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dadi Otak Atik. Nggak di otak atik, nggak asik. Nah, kali ini Dadi Otak Atik nggak pergi hunting dulu mas bro. Bikin video sesuai, maksudnya menjawab beberapa pertanyaan di beberapa komen di Facebook juga di YouTube masalah kamera. Katanya kok bening banget, pakai kamera apa? Kedua, speaker apa yang dipakai? Untuk bulan Agustus ini mungkin saya agak sedikit slow ya mas bro bikin video huntingnya, karena banyak kegiatan di desa, terutama di kegiatan di Karang Taruna, jadi ya agak sibuk, jadi video huntingnya sedikit slow, nggak bisa sering-sering bikin video hunting kayak kemarin. Oke, langsung saja. Ini yang saya mau ulas masalah speaker apa yang saya pakai. Nah ini mas bro, untuk merek sendiri ini kurang tahu mereknya ya, tapi di sini ada tipenya E898. Ini pernah saya ulas dulu waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pernah saya review dan juga belinya di mana saya kasih link deskripsinya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah, lupa saya soalnya. Kalau teman-teman mau nyari speaker yang kayak gini bisa tanya-tanya di komen, nanti saya kasih nomor telepon yang jualnya. Nah yang pertama ini speaker ya mas bro. Ini speaker Bluetooth tapi menggunakan remote. Bisa untuk radio, bisa untuk Bluetooth, dan juga bisa untuk memory card. Nah kelebihan dari speaker ini, suaranya kenceng banget. Pertama itu ada remote jarak jauh, bisa sampai 40 meter maksimal kalau baterainya lagi full. Kalau baterainya separuh-paruh ya paling ya mentok 20 meter. Kemudian bisa diisi memori. Kelebihan kekurangan pasti ada. Kekurangannya adalah salah satu ini, speaker ini tidak support untuk MP4. Jadi musik-musik MP4 atau suara rekaman MP4 dia nggak bisa kebaca. Harus file MP3 baru bisa kebaca mas bro. Itu nggak enaknya. Yang kedua adalah karena suaranya sangat kenceng, tentu boros baterai. Nah, maksimal pernah saya coba bisa sampai 2 jam pas barunya. 2 jam itu volume maksimal. Ya lambat laun namanya baterai kan pasti terjadi keausan mas bro. Karena masalah umur baterainya. Maksimal 1 jam untuk volume maksimal, tapi saya nggak pernah untuk akhir-akhir ini pakai volume maksimal. Paling kalau di sini kan ada garis-garis ini, paling ya pakai yang nomor 2, garis nomor 2 itu udah kenceng banget untuk hunting ruak-ruak. Kalau untuk hunting yang lain menyesuaikan, terutama terkukur mas bro ya, karena gini logikanya, suara semakin kenceng buruan ketika mendekat ke speaker malah dia takut. Itu pengalaman saya, jadi nggak perlu pakai volume maksimal. Kalau mau baterainya lebih kuat, ditambahin baterai mas bro, bisa baterai laptop atau baterai HP yang mAh nya besar, kemudian di solder di dalam itu serahin ke tukang servis, pasti bisa nambahin baterainya double, kasih double baterainya biar awet. Keunggulannya remote ini mas bro, ini juga sedikit ada trik biar hunting ruak-ruaknya lebih efektif. Ini fungsi remote-nya, kita nyalain speaker, kemudian kita tombol jeda, volume kita besarin sesuai keinginan, taruh di lokasi yang memungkinkan untuk keluarnya ruak-ruak. Kemudian kita cari persembunyian yang
mantep atau sambungan yang mantep, baru beberapa saat kemudian 1 atau 2 menit baru kita nyalain speakernya dari jarak jauh. Dijamin selama kita naruh speakernya nggak ketahuan ruak-ruaknya, dia pasti datang nyerang. Nah kayak gitu, enaknya pakai remote. Ini khusus untuk ruak-ruak, lain untuk kalau burung lain kurang tahu ya Mas Bro. Kalau saya sih lebih suka hunting ruak-ruak, lebih menantang soalnya. Oke, kita bahas ke kamera. Ini pakai kamera apa sih saya selama ini? Dulu saya pernah pakai kamera Eken H9R, beli dari Mas Novan, cuman kurang beruntung karena waktu hunting malam ternyata saya kecebur Mas Bro. HP, kamera, power bank, perlengkapan elektronik basah semua. HP nggak apa-apa, tapi kena action cam saya penuh air. Nah di situ 3 hari kemudian rusak, nggak bisa dipakai karena ada mungkin short pada IC power atau yang mana kurang tahu, karena kamera Eken dulu itu waktu saya nyalain panas banget. Nah di situ rusaknya. Kemudian saya beli lagi kamera, bentar tak ambil. Nah saya beli lagi kamera Nexpro Dream 007. Nexpro Dream 007 ini kamera unlimited, produksi lama, pabriknya pun udah nggak memproduksi ini, tutup pabriknya. Ini kamera action tapi Android, seperti handphone pada umumnya Android, hanya saja Androidnya mentok di Android KitKat, nggak bisa diperbarui lagi, jadi error dia. Nggak enaknya gini, ini pakai zoom digital, tentu saja zoom digital kurang tajam untuk dipasang di teleskop. Itu yang pertama. Kemudian karena memori internalnya kecil, Androidnya juga udah kadaluarsa, kamera sering error. Waktu saya record hunting, waktu saya shot, sering error, mati sendiri aplikasinya, menutup sendiri. Jadi momen-momen yang penting itu tidak kesimpan di memori karena kameranya error. Ini masih bisa nyala Mas Bro. Nexpro Dream 007. Loadingnya aja lama ini, loadingnya loading lama. Iya, zaman SMS-an dulu. Kamera juga masih bisa. Sayangnya itu tadi sering buat record video dia error, jadi nggak saya pakai. Ya bisa dibilang saya beli ini mubazir kayak gitu. Kemudian alhamdulillah punya rezeki, saya beli kamera ini, Akaso V50X. Zoom digitalnya bisa sampai 5 kali. Ini Akaso V50X new version atau versi yang terbaru, beda sama yang lama, hanya beda di tampilan displaynya saja Mas Bro. Untuk kemampuannya sama saja, kekurangan kelebihan pasti ada. Ini disebut-sebut GoPro killer di tahun 2024 ini, 2024. Harga terhitung ramah di kantong bagi yang punya duit. Kalau bagi saya ya berat di kantong, cuma ya maksa harus bisa beli ini. Alhamdulillah kebeli juga. Beberapa video saya pakai kamera ini dengan lensa bawaan, hasilnya pecah, kurang tajam, walaupun pakai resolusi 1080 60 fps pecah dia. Kemudian saya nekat beli lensa yang 12 mili plus filter. Ternyata hasilnya terlalu ngezoom Mas Bro, terlalu ngezoom, jadi terlalu lebar di display layarnya ini.
Kemudian saya beli lagi lensa yang berapa ini, bentar mas bro, tak buka dulu casingnya, lupa 8 mili kalau nggak salah. Ya 8 mili, saya nggak kelihatan nih, 8 mili non filter. Nah ini bisa jadi catatan mas bro, kamera ini filter lensanya berada di sensor kameranya, jadi nggak ikut lensa tapi ikut sensor kamera, dia nempel di situ. Jadi kalau mau beli lensa pengganti, kita nggak perlu beli lensa yang ada filternya, non filter juga bisa dipakai karena ini lensa 8 mili non filter. Nah untuk kawan-kawan mungkin yang pengen membuat night vision, saya nggak rekomen untuk kamera Akaso V50X, soalnya ini filter nempel di sensor kamera itu, kalau menurut saya yang nggak paham masalah elektronik cukup susah kalau mau nyopot filternya, terlalu berisiko, takutnya kena sensor kameranya kan kemungkinan bisa rusak. Cukup jernih di resolusi 1080 60 fps. Sayangnya untuk resolusi 1080 nggak bisa 120 fps, jadi slow motionnya kurang sip menurut saya. Hanya bisa di resolusi berapa ya resolusi yang 120 fps, bentar tak cari dulu mas bro. 720 pixel 120 fps, kalau yang 1080 hanya bisa mentok di 60 fps. Terlalu silau men. Silau silau ya, kayak gitulah. GoPro Killer Akaso V50X, ramah di kantong bagi yang punya duit, berat di kantong bagi yang nggak punya duit kayak saya. Cukup tajam untuk hasil videonya, beberapa video saya di Facebook juga di YouTube cukup bagus hasilnya. Hanya saja memang slow motionnya kurang pelan, kurang enak lah kalau buat video slow motion. Tapi ya kejernihannya lumayan menurut saya. Untuk harga mungkin sekarang di pasaran sampai 1,5. Saya dulu beli 1,5, ada lebihnya sedikit. Kalau untuk harga secondnya sekarang sekitar 1.200.000 ini Akaso V50X. Tapi ya seperti itu, pasti ada minusnya, entah itu dari aksesoris ataupun lainnya lah. Kalau kamera kemungkinan masih layak pakai. Kadang-kadang beli second baterainya cuma dapat 1, ini kalau ini dapat 2 dari pabrik mas bro, plus box chargernya, bukan charger yang connect ke listrik, tapi box charger untuk baterainya dapat sama 2 baterai. Jadi cukup enak buat hunting ini. Oke, cukup segitu saja ya mas bro informasi tentang review kamera dan juga speaker tadi, semoga bermanfaat. Next ketemu lagi di video yang lain, entah itu berburu atau kalau berburu sih slow aja mas bro, soalnya repot ini bulan Agustus. Banyak kegiatan di masjid, di Karang Taruna, di kegiatan desa juga ada ya. Sementara ini slow dulu bikin video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.